Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang Bu Dewi Iya, di makasih. acara Agrebe for SDGs. Oke, Sama-sama Bu Eva, sampai jumpa. Bu Dewi, biasanya kan kita sebagai ibu rumah tangga suka masak-masak tuh ya. Hmm, Nah, selama ini kan kita mendengar ada istilah POC, ada istilah mol, segala macam. Nah, baru-baru ini tuh saya mendengar ada istilah ekoenzim. hmm, Ekoenzim itu sebenarnya apa sih, Bu? ya. Alhamdulillah pertanyaan bagus banget. Memang sekarang lagi viral ya Bu ya. Assalamualaikum, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pembelajaran sekarang ini, pertemuan kita ini menebarkan kemanfaatan ya buat kita semua. Karena pada dasarnya semua yang ada di bumi itu memang untuk dimanfaatkan. Kalau ada yang tidak termanfaatkan berarti mungkin ada PR kita lagi itu bagaimana memanfaatkannya seperti itu. Nah tadi pertanyaan Bu Eva tadi, apakah itu ekoenzim dan sebagainya, memang sekarang banyak ya Bu ya, viral banget gitu ekoenzim itu. Pada dasarnya ekoenzim itu adalah hasil fermentasi dari limbah. Jadi kita berpikir kalau limbah itu kan selalu negatif ya, udah nggak kepake gitu kan, udah dibuang. Dan ternyata ketika itu difermentasi, itu alhamdulillah Bu bisa bukan jadi limbah lagi mungkin ya, jadi manfaat tambahan lagi. Misalnya kalau kita misalnya perlu pupuk atau misalnya perlu bahan-bahan untuk kebersihan, misalnya untuk sikat-sikat obat-obat untuk penyikat lantai dan sebagainya, itu udah bisa Bu dari limbah juga. Bedanya dengan POC apa, Bu? Nah, bersyukur ya Bu ya, dengan adanya info ekoenzim ini, berarti limbah kita udah semakin bisa dimanfaatkan. Kenapa? Kalau dulu mungkin sebelum kita mengenal katakanlah POC ya, katakanlah limbah aja, kita berpikirnya hanya sebagai komposit ya. Tapi sekarang kan lahan itu makin sempit ya, apalagi yang sudah tinggal di perumahan ya, mau taruh di mana tuh lahan ya, mau digali nggak bisa gitu kan, semuanya tertutup keramik dan sebagainya. Akhirnya terpikir POC. Kenapa? Karena POC itu harus menggunakan wadah dan diisi air ya. Itu nanti ada materinya lagi ya. Nah sekarang ada lagi ekoenzim. Nah ternyata kalau POC itu mungkin 14 hari udah jadi bisa kita gunakan, ya kan, lebih cepat. Nah tapi kalau ekoenzim ini karena mungkin ya, nggak tahu, mungkin ada saintifik nanti ya sendiri ya, karena mungkin ini diambil sampai ke enzim, jadi butuh fermentasi yang lebih lama, jadi sekitar 3 bulan. Manfaatnya juga bisa lebih besar daripada hanya sekedar pupuk. Kalau POC itu kan hanya pupuk aja ya Bu ya. Tapi kemudian kalau ekoenzim selain pupuk, dia juga untuk fresh air ya. Jadi kalau misalnya kita ini di udara tertutup, AC dan sebagainya, itu bisa mengganti fresh air itu. Menghilangkan bau rokok kayak gitu Ya, saya. dan seperti itu dan sebagainya. Kemudian meningkatkan oksigen lah di sekeliling tubuh kita. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi bedanya apa? Yang jelas itu manfaatnya ya berbeda. Terus kemudian bagi bahannya juga demikian berbeda. Kenapa? Katakanlah kita makan pisang nih Bu ya. Pisang, nah kan ini ada macam-macam nih. Nah, ada macam-macam, ada yang warna hitam, ada yang warna kuning mulus ya. Ada yang udah hitam begini. Nah, kalau tingkat grade-nya, tadi komposit tadi mungkin ini bisa komposit. Nah, tapi kalau warna yang masih halus begini, itu bisa jadi ekoenzim. Nah, tapi kalau yang seperti ini bisa komposit atau POC seperti. Jadi semuanya insya Allah kepake lah gitu loh ya. Ketika kita mengenal ekoenzim semuanya kepake. Grade pertama kalau saya biasanya sering disebut ini grade ekoenzim itu limbah priayi lah kalau orang Jawa tuh ya, sultan gitu ya. Kenapa? Karena dia walaupun dia limbah kulitnya ini, tapi kalau misalnya nggak semua limbah ini bisa dipakai, karena seperti yang hitam-hitam udah nggak bisa nih untuk ekoenzim ya. Jadi harus yang mulus. Karena kan buat ibu. Oh ya. Dimakan. Sayang Bu ya, kalau kita beli cuman kalau gitu daripada kita beli Densol, daripada kita beli sabun cuci dan sebagainya, udah deh kita beli pisang buat itu, sayang juga. Kenapa? Karena Allah menciptakan ini buat kita kan makan ya. Nah, sekarang masalahnya limbahnya ini supaya tidak merugikan gitu ya untuk kita dan lingkungan kita dan alam terutama. Seperti itu.
Oke. Langkah selanjutnya kalau misalnya kita mau membuat, Mhm, apa saja sih Bu yang kita butuhkan? itu kan, ya baik. Selain tadi limbah, buah Limbah berarti ya? buahnya, iya Kebanyakan iya. kulit buah berarti? Kulit buah, kemudian sayur-sayuran yang kelihatannya udah nggak layak dimasak ya, tapi dia tidak busuk. Ingat ya Bu ya, kalau busuk itu masuk aja POC, bukan dibuang kasih ke tong sampah ya. Jadi kita mudah-mudahan dengan pembelajaran ini, ketika kita makan apapun ya dari alam, jangan sampai ini kasih ke tong sampah gitu loh. Kita berpikir, aduh ini kalau dimanfaatin untuk ini gitu loh. Untuk POC kah, atau untuk ekoenzim, atau bahkan untuk komposit akan lebih baik. Ya seperti itu. Kalau semua harus segar berarti tidak boleh yang udah dimasak dong Bu? Iya, jelas. Semua segar, tidak busuk, tidak tidak boleh dimasak dan tidak boleh dipanaskan. Misalnya seperti ini ya. Kan POC-nya itu kan kalau mau bikin POC bagusnya di ini ya, dirajang ya. Ah saya males gitu kan, di blender aja gitu ya. Tapi kan itu udah kena panas. Ketika kena panas, ini udah rusak nanti. Jadi jangan di blender juga? Jangan di blender juga. Oke. Potong-potong. Kalau misalnya tadi bahannya kulit buah dan sayuran mungkin ya. Lalu selain itu apalagi yang kita butuhkan kalau kita mau buat? Itu aja sayur buah aja, buah dan sayur aja. Buah dan Karena sayur, selain buah kalau dan sayur, kalau tambahan yang daging lain? itu kan harus dimasak. Pada intinya kan tidak bisa dimasak ini. Oh, berarti kalau ekoenzim salah satu cirinya adalah kita memanfaatkan buah atau sayuran yang pada dasarnya tidak perlu kita masak. Tidak perlu masak karena enzimnya itu loh. Kita kan mau itunya sasarannya targetnya mau enzim. Enzim itu akan semakin sedikit atau boros ketika kita makan itu banyak yang dimasak. Oke. Kita udah punya nih Bu limbahnya. Yang Lalu dibutuhkan kita butuh tadi apa ya, lagi? tadi yang Iya. dibutuhkan ya. Yang jelas wadah, kita harus punya wadah. Jadi mudah-mudahan nanti kita tidak harus beli ya Bu ya, ini karena dapat dari ini ya. Dari IPB, alhamdulillah terima kasih IPB sudah memberikan ini. Jadi kita gimana nih? Kita cari, kalau saya biasanya tuh menggunakan ini Bu, toples yang gampang masuk angin, istilahnya yang nggak bisa menyimpan kerupuk, keripik lama gitu loh. Itu bisa digunakan. Sayang soalnya kalau toples-toples bagus ya, apalagi khusus kita beli gitu loh. Seperti kebetulan katakanlah ini di rumah ada. Ya udah. Nah, itu kita ukur nih volume total berapa ya. Kalau ini volume total 2 liter ya, berarti manfaatnya mesti kita menggunakannya di bawah 2 liter. Jadi kita sisakan space setengah itu untuk udara seperti itu. Jadi kita mau katakanlah ini nih ada tempat kecil, katakan toples kecil ya. Ya udah kita berpikir nih kali makan satu buah pisang bisa gitu loh, seperti itu. Nah, ini wadah ya. Kemudian yang kedua adalah ini bahan molasenya. Molase ini sebenarnya buat makanan, ya, buat makanan bakteri itu, mikroorganik itu sendiri. Ya. Kalau kita nggak punya molase? Gula merah, tapi tidak disarankan gula pasir. Ya, gula merah boleh, gula semut ya. Gula semut boleh. Artinya gula-gula aren lah, pokoknya gula-gula yang dari alam tuh boleh. Berarti yang brown sugar nggak bisa juga kalau kayak gitu? Brown sugar itu apa? Dia Udah sebenarnya ada campuran belum dengan hasil produksi? gula pas. Ada beberapa itu sih menunjukkan gula pasir ditambah molases biasanya. Itu. Karena gula pasir juga tidak disarankan karena kita tahu sendiri ya, sekarang produk gula pasir pun apakah benar itu dari tebu ya. Katanya udah refinance, udah Ya, nah itu yang khawatirnya tercemar gitu. Kita kan mau ini kan sepure mungkin ya dari alam gitu ya, seperti itu. Jadi dibuat gula merah atau tapi gula merah ternyata lebih mahal daripada molase. Jadi kalau misalnya ini IPB, karena bukan molase kan sebenarnya ada dua Bu, ada yang food grade, ada yang tidak. Nah tergantung pemakaian juga. Kalau hanya sekedar pupuk, food grade juga nggak apa-apa kali ya. Yang tidak food grade juga boleh kalau hanya sekedar pupuk pembersih gitu ya. Karena apa? Manfaat dari ekoenzim kan tidak hanya untuk pupuk ya, dia juga untuk ini cuci piring kan berkas makan kita kan akan bersentuhan tuh nanti dengan kita ya. Jadi kalau misalnya tidak food grade mungkin khawatirnya karena bisa menjadi ini juga sabun cair juga itu ekoenzim itu. Kemudian baju juga demikian bisa menjadi cuci baju ya seperti itu. Jadi kalau misalnya jangankan ini ya molasesnya,
Ini juga gitu, kalau misalnya kita alergi dengan misalnya apa, nanas dan baiknya memang untuk yang kita cadangkan, kita niatkan buat apa namanya sabun cuci dan sebagainya jangan mengandung nanas gitu loh. Kenapa? Karena dia akan bersentuhan dengan kulit kita kan, seperti itu. Oke. Jadi yang makanya saya bilang, makanya dibilang ini tidak boleh dijual. Kenapa? Memang ini tuh di apa namanya dibentuk oleh penelitinya Dr. Roxon itu untuk mendaur ulang ya limbah yang ada. Jadi tidak dijual belikan. Kenapa? Karena kalau kita niat jual beli, kita beli aja. Akhirnya ujung-ujungnya limbah tuh masih numpuk terus gitu loh. Padahal maksudnya dari rumah untuk rumah juga, dari kita untuk kita juga. Oke. Tadi berarti kita butuh molasses, Butuh limbah, air, yang jelas air, harus ada air. Ya itu aja kayak. Oh, kalau perbandingannya bagaimana, Perbandingangannya Bu? oke. Nah sekarang kita langsung Langsung praktek praktek aja aja ya. Betul. Ini ada timbangan jelas harus perlu. Kenapa? Ini nggak boleh kira-kira. Kenapa? Karena kalau POC komposit mungkin dikira-kira boleh. Ya kenapa? Karena kekurangan dari mikroorganik yang akan mengurai itu nanti misalnya dimakan sama belatung dan sebagainya, is okay ya, soalnya kan itu untuk tanah. Tapi yang dikhawatirkan ketika kita tidak pas antara komposisi tersebut, itu jadi nanti kewalahan, mikrobakterinya mikroorganiknya kewalahan untuk mengurai. Nah baik, kita siapkan dulu ini. Nah ini alhamdulillah sudah disiapkan. Ini katakanlah ini wadah kosong nih ya. Kita nemu dia, pokoknya di rumah ada wadah kosong, udah alhamdulillah ada. Nah ternyata wadahnya ini volume penuhnya 2 liter. Jadi supaya kita tidak repot-repot, ya udah anggap aja kita akan isi setengah bagiannya yaitu 1 liternya. Jadi kita timbang nih Bu, udah 1 liter. Ini air dulu ya kali ya, air nanti baru. Nah ini kita timbang karena BJ air sama ya, 1 ya. Berarti kita beratkan. Nah ada ya 1, bisa dicek di sini 1. Nah kemudian ini artinya 100% dari kapasitas pembuatan enzim ini. Nah kemudian dari katakanlah ini 1 liter berarti 1 bagiannya berarti 100 gram ya. Kita siapkan molase 100 gram. Ya. Kemudian kita campur. Ya. Yang jelas ini dulu Bu disiapkan. Kalau limbah itu kan karena limbah rumah tangga ya. Limbah rumah tangga itu tidak harus langsung banyak ya. Tidak harus langsung banyak. Kalau punya kulkas, udah. Berarti satu Kan 50 ya? sampai 60 bisa. Jadi kebutuhannya 50 sampai 60% dari volume ini, wadah ya Bu ya. Nah setelah udah disiapkan ini, berarti kita siapkan BO itu bahan organik itu 3 kalinya molase. Tadi molasenya 100 gram, berarti bahan organiknya 300 gram. Nah katakanlah repot banget sih harus banyak gitu ya. Nah cara mencicil, kebetulan nih ada kulit pisang nih baru ya, baru di ini. Nah kita lihat nih, kita pilih ya yang kelihatannya yang layak. Terus yang nggak layak gimana Bu? Masukin aja ke mana? POC atau ke ini komposit gitu. Kenapa sih Bu harus POC? Karena ekoenzimnya 3 bulan, padahal tanaman kita katakanlah butuh setiap hari pupuk kan, setiap hari nutrisi. Jadi kalau nunggu sampai 3 bulan kesian tuh tanaman kita ya. Jadi POC juga kita siapkan. Nah katakanlah segini nih Bu. Ini yang ini bukan mubazir nih Bu, ini buat POC bisa gitu ya, tapi tidak. Nah kita cuci. Kenapa? Kalau nggak dicuci nanti bakteri yang tidak kita inginkan masuk. 300 ya. Ini semua Bu ya, ada sayur, ada kulit buah. Perbandingan sayur dan kulit buahnya berapa Bu? Kalau memang pengalaman itu memang akan lebih enak baunya itu kalau buahnya itu dominan. Jadi saya sih lebih senang 70 banding 30 tuh. 70 buah, 30 sayur. Kalaupun mau buah semua juga nggak apa-apa. Kalau mau buah semua, saya senangnya buah aja supaya wangi gitu kan. Udah buah semua juga nggak apa-apa. Cuman akan lebih baik
Karena syaratnya apa? Minimal 5 jenis, Bu. Itu yang harus kita Minimal pegang, 5 5 jenis. Buah dan sayur? Buah dan sayur. Enggak, maksudnya total ya. Mau buah saja, pokoknya satu wadah ini 5 jenis saja, minimal. Makin banyak, BO-nya makin bagus. Enzim yang dihasilkan makin akan kompleks kan, seperti itu. Jadi insya Allah tentu saya akan menguntungkan. Udah, Dikit lagi, Bu. menguntungkan tanah, menguntungkan kita juga yang sebagai pemanfaat nanti, pengguna manfaat ya. Dah. Nah, langsung kita masukkan ke sini. Itunya diaduk dulu tidak, Bu? Apanya? Si molasses dengan Nggak usah, nanti kan airnya. kita akan masuk ini. Oh, iya. Jadi kalau misalnya kita tidak punya molasses, saya nggak punya molasses, sudah nggak usah bikin deh. Kan jarang ya di warung ada molasses. Gula merah aja. Gula merah tuh aduh bulat-bulat gitu. Saya pikir juga waktu itu juga diiris-iris repot juga. Ternyata dimasukin aja bulat-bulatnya itu nggak usah Langsung diiris, mencair. akan larut sendiri dengan sendirinya. Ya. Seperti itu. Ini kita masukkan. Oh iya, Bu, saya nggak sempet motong-motong, nggak apa-apa. Katakanlah tadi yang kulit pisang juga kayak jeruk begini, kupasan gitu nggak apa-apa, masukin aja. Atau nanti mereka juga akan mengurai kok. Hanya bedanya memang nanti penguraian dari mikroorganik itu akan lebih sempurna kali kerjanya ya kalau dibantuin sama kita, dikecil-kecilin gitu loh, seperti itu. Ada buah atau sayur yang harus kita hindari nggak, Bu? Sebaiknya kita hindari. Bagus banget pertanyaannya. Jadi memang karena ini disarankan memang tidak boleh yang berlemak. Ya. Tidak boleh berlemak, berarti alpukat nggak bisa ya? Alpukat, kemudian duren ya, seperti itu. Nangka? Tapi nangka bergas ya. Ada Bergetah. getah juga, betul. Getah juga sebaiknya mungkin dicuci ya kalau nangkanya dicuci. Yang jelas ini biji alpukat justru boleh katanya diiris-iris. Oh, kalau biji alpukatnya. Tapi kalau kulit alpukatnya? Kulit alpukatnya ya seperti itu. Kulit alpukatnya itu yang banyak kandungan ininya disarankan. Tapi saya dapat info juga dari kecantikan ya, ahli kecantikan, ternyata makanya tadi kembali ya fungsinya apa gitu ya. Ternyata misalnya katakanlah buat maskeran dan sebagainya itu kan perlu minyak ya. Itu lebih bagus. Nah, bisa dari kulit alpukat itu. Cuman harus dibersihkan sekali itunya. Jangan sampai tersisa. Jadi benar-benar kulit. Dan kulitnya kulit yang kalau bagis biji alpukat bisa, kalau biji mangga bisa nggak, Bu? Biji mangga bisa, tapi harus dihancurkan dulu. Biji pepaya juga boleh, masukin aja gitu loh. Pokok biji-bijian itu asal jangan yang menyulitkan mikroorganiknya mengurai gitu aja. Berarti jangan yang berkayu. Dan yang kering ya, seperti itu. Ya udah, kita ini kan. Nah, udah jadi nih Bu. Jadi nanti kita catat nih, kalau ini asumsinya yang jelas tadi udah 300. Kalau nyicil, kita jangan dianggap jadi ya. Jadi yang dikatakan jadi itu semua semua persyaratan sudah terpenuhi, besarannya molasses sudah, volume molasses sudah, volume air sudah, volume dari kebutuhan BO juga sudah. Kalau nyicil, jadi jangan disebut start ferment ya. Ditulis aja misalnya tanggal sekian masuk 100 gram misalnya kulit pisang dan kulit pepaya. Nah, seperti itu. Nanti besok apalagi labu siam gitu kan, masuk dicatat tuh sampai kebutuhan terpenuhi, seperti itu. Nanti setelah kalau yang tadi dicicil, mulai kita hitung dia mulai kita anggap membuat. Start. Iya, start. Ya ini yang kalau start ferment itu setelah terpenuhi semua. Jadi 10 banding 1 banding 1 molase, 3 bahan organik dan 10 bagian air. Itu kalau sudah terpenuhi udah. Itu start ferment. Yang kita catat di sini tanggal berapa. Bisa sana berapa? Sekarang tanggal 9 ya? 9. Berarti insya Allah sekarang bulan Juni ya. Juni. Agustus, September. Jadi insya Allah 9 September panen, ditulis ya. Nah, kemudian disarankan ya hari ke-7 dan hari ke-30 itu dibuka. Maksudnya buat apa? Supaya dilihat kalau ada belatung dan sebagainya itu bisa kita ambil ya.
kemudian ada jamur yang tidak baik bisa kita ini. Tapi kalau ini kan transparan ya, sebenarnya kalau transparan dan masih ada kelonggaran begini bisa, nggak usah dibuka juga nggak apa-apa, dikocok-kocok begini nggak apa-apa. Maksudnya supaya apa? Supaya semua BO itu terkena mengenai ini molase ini. Itu kan makanan dari ini ya mikroorganiknya untuk mengurai seperti itu. Iya, seperti itu kurang lebih. Jadi tapi di atas hari ke-30 udah nggak boleh buka-buka. Maka disarankan pakai plester nih, karena kan ini masuk angin ya. Saya bilang itu gampang masuk angin. Kalau memang mau kedap pakai plester. Semakin kedap semakin bagus. Kan kita tahu kalau fermentasi itu pasti menghasilkan gas. Ada kemungkinan meledak nggak, Bu? Kalau ininya permukaannya, maka disarankan seperti ini ya, semua wadah-wadah sebenarnya bermanfaat, bisa dibuat itu ya ekoenzim. Hanya tidak disarankan yang seperti ini, yang tutup mulutnya kecil. Kenapa? Itu tadi yang pertanyaan Bu Eva, kalau meledak bagaimana gitu kan. Nah, dikhawatirkan ini tidak bisa menahan ya Tekanan gas itu tadi. Tapi kalau lebar kan dia melebar tekanannya. Jadi disarankan seperti, tapi artinya gini, yang seperti ini juga bisa. Cuman rajin-rajin aja dibuka tiap hari, buka sedikit gitu kan, supaya gitu kan, kayak kita buka apa ya, minuman bersoda gitu kan, gitu kan, seperti itu. Tertutup lagi, tapi perlakuannya sampai dengan 30 hari aja. Maksimum. Setelah 30 hari benar-benar harus anaerob. Anaerob. Tadi kan kita pakai air ya, Bu ya. Airnya bisa segala macam air atau iya, semua bisa, hanya itu tadi yang tidak boleh itu air pump ya. Jadi bukan tidak boleh sih, harus didiamkan dulu 24 jam karena khawatir ada kaporit. Ya, air pump. Tapi kalau air tanah, air layak minum bisa. Air hujan juga bisa, cuman tidak disarankan yang ini, yang titisan dari lautan. Jadi kalau mau nampung air hujan benar-benar harus nampung dari langit. Ya. Supaya tidak tidak tercemar dengan bahan-bahan yang lain. Berarti langsung di sininya? Betul, bisa. Kalau mau. Air AC juga bisa, gitu loh. Kalau misalnya di rumah ada AC, tetesan-tetesannya, itu bisa. Oke, berarti kan ini sudah kita buat nih ya, Bu ya. Berarti ini katakanlah hari pertama. Akan kita panen kalau katakanlah sekarang tanggal 9 Juni, berarti 9 September. Nah, sebelum 9 September, kita hanya boleh buka sampai 9 Juli. Betul. Ya. Ya, 30 hari benar ya. 30 hari pokoknya. Nah, ciri bahwa ini berhasil atau gagal gimana, Bu? Biasanya itu baunya enak. Ya, kayak bau tape, tahu nggak? Tape ya. Kalau saya suka tape, jadi baunya itu enak. Kayak bau fermentasi lah gitu. Tapi ciri misalnya yang tidak kita harapkan itu bau got. Bau busuk tuh. Nah, itu berarti harus ada perlakuan lagi. Biasanya itu kita kecium di bawah 30 hari itu udah kecium. Ini baunya akan berhasil atau enggak gitu loh. Kalau misalnya bau got, jangan panik ya. Jemur aja di bawah matahari tapi dalam keadaan tertutup. Kemudian diambil aja tuh kayak belatung dan sebagainya. Mungkin biasanya ada pembusukan di dalamnya. Kita tidak inginkan. Seperti itu diambil, atau mungkin ditambah ya. Mungkin kita salah ukur dan sebagainya, masih bisa ditambah molase tapi nggak usah banyak-banyak, nanti ini lagi. Molasenya segimana? Ya? Kalau misalnya kita tambah, intinya jangan sampai penuh nambahnya, nanti kan terjadi ini lagi kan. Tadi kan diambil ya Bu ya, lalu dijemur di bawah matahari. Tapi ditutup aja, tutup. Berapa menit? 30-an kali ya mungkin ya. Maksimum 30 menit. Berapa kali masih ada lagi, besok lagi begitu. Jadi artinya perlakuan itu di bawah 30 hari. Oke. Kalau di atas 30 hari udah didiamin, bahkan disarankan ditutup nih di tempat gelap atau pokoknya jangan kena matahari, jangan kena sinar. Kenapa? Khawatirnya itu tadi terjadi reaksi-reaksi yang tidak kita inginkan gitu ya. Oke, setelah 30 hari berarti kita panen ya Bu ya? 90 hari. 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan kita panen. Ya. Cara panennya? Kalau ini lebih macam-macam ya Bu ya. Sekarang ada pipet, saya lupa lagi bawanya. Pipet yang untuk ini, jadi katakanlah pengen kita yang jernihnya aja. Karena nanti terbentuk contoh yang dibawa. Terbentuk apa Bu? Lapisan. Ini kan masih ngambang nih. Iya.
Kalau akan dia turun. berhasil dia turun semua. Turun semua. Tapi ada juga sih yang nggak turun, ada juga. Nanti kita lihat tuh nanti bisa jadi Pitera dan sebagainya. Nah ini yang jadi. Ini. Nah ini yang sudah jadi seperti ini, ya. Ini kenapa bisa jadi bening? Karena nanti akan turun nih. Semua BO akan turun, ya. Nanti ada lapisan tuh yang jernih itu di atas. Nah itu kita gunakan misalnya pakai pipet itu. Pipet apa ya namanya yang di pompa-pompa itu dia bisa karena di bawah di ujung pipet satu lagi di ujung selangnya itu ada penyaring, terus kita pompa. Itu saya nggak ininya lupa, saya nggak sertakan. Nah itu atau kalau ribet bu gitu kan dan sebagainya, pakai aja tuang ini apa namanya Disaring. saringan, iya, atau ini nasi apa namanya Saringan nasi apa namanya kain nasi ya yang buat ngukus-ngukus itu, seperti itu, taruh di satu wadah, udah ditumpukin aja. Ini mah kalau segini kan gampang ya, tumpukin atau di buat saringan apa namanya saringan kelapa ya, bikin santan ya apa itu seperti itu. Nah terus ini hasil yang beningnya ya. Kemudian nanti ampasnya bagaimana? Ampasnya jangan dibuang, ampasnya itu bermanfaat buat apa? Untuk pupuk. Yang jelas pupuknya pupuk bukan di pot ya bu ya, pupuk di tanah karena ini tajam banget ya. Jadi khawatir malah mati karena terlalu banyak ini apa namanya komposisi zatnya itu terlalu besar. Nah kemudian bisa juga sebagai nanti kalau di blender kan itu ya yang ke bawah itu yang sudah tidak bisa disaring lagi itu berarti di blender itu bisa ini apa namanya memampet apa ya biasanya mampet itu kan biasanya kita pakai apa ya sedot. Nah itu kan kimia sintetis. Nah itu bisa pakai ini aja bu, pakai BO. Berapa lama bu? Biasanya diperlakukan tuh malamnya kita siram tuh WC-nya yang mampet itu, terus tidak kita gunakan semalaman, besoknya kita push dengan air. Nah insya Allah dia akan mengurai itu nanti di septic tanknya, di dalam itunya dan sebagainya. Kan sifatnya jadi alamiah ya bahan yang digunakan. Sebenarnya bisa juga sih beli kan di ini ada bahannya juga yang, tapi kan itu kan sintesis, kimia sintesis. Nah itu akan merusak alam juga nanti kalau kebanyakan seperti itu. Ya. Ada lagi ini yang mungkin manfaatnya mungkin nanti Bu Eva yang share ya, manfaatnya banyak soalnya ya. Ada yang buat obat nyamuk ya. Jadi nanti kita kalau kita udah punya simpenan ini Bu, udah sekali udah ya kita bikin lagi. Daripada itu tadi saya berpikir kalau udah tahu manfaatnya, kita akan sayang nih kita kayak buka pisang, kita akan berpikir ini manfaatnya untuk apa nih gitu seperti itu. Jadi sayang ngelihat ada apa namanya kulit pisang bertaburan tuh sayang gitu nanti lama-lama. Atau melihat toples nganggur. Jadi toples nganggur tuh sayang nanti dilihat. Dia berapapun bisa kita manfaatkan insya Allah ya. Gitu. Oke. Berarti kita bisa memanfaatkan semua seharusnya ya bu ya? Iya, jangan sampai dikasih ke tong sampah aja. Niatnya begitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan materi yang sekarang ini pemanfaatan limbah itu semakin tinggi ya. Ininya apa namanya cakupannya. Kalau dulu mungkin limbah itu hanya berkisar hanya pupuk ya. Tapi sekarang untuk kesehatan juga ya seperti itu. Bahkan ada yang sudah membuktikan ini sebagai obat kumur-kumur gitu ya, seperti itu. Karena meningkatkan bakteri ya. Biar yang jelas pupuk pun harus dicairkan ya. 1 berbanding 1000. pH-nya berarti kan asam ya bu ya? pH-nya biasanya berapa? Ciri salah satu ciri berhasil? Di bawah 4 ya. Harus di bawah 4. Kalau yang buat kesehatan ya. Kalau untuk pupuk sih berapa aja. Selama dia asam, ya. Berarti di bawah 7? Enggak, di atas 5 juga nggak apa-apa. Tapi jadi pupuk, jangan dipakai buat yang lain. Kita buang gitu. Kita buang di apa gitu untuk penjernihan, untuk supaya tidak bau. Oh ya, ini juga nih pengalaman saya pertama ya, ketika saya menggunakan ini ya, EcoEngine ini. Ketika kita membuat POC itu kan kadang-kadang suka ada bau ya. Kadang-kadang suka bau, kadang-kadang bau fermentasi, kadang-kadang bau got dan sebagainya. Kalau dulu inilah udah ada dibuang, tapi sekarang enggak. Kita netralisir dengan ini, EcoEngine jadi nggak bau bu. Berarti air lindunya itu nggak bau ya? Kan kalau kita bikin, misalnya kita bikin komposit, biasanya kan mengalir tuh air lindu namanya kan, air sampah kita itu. tesin aja ini.
Gak bau Nggak jadinya. bau. Oke. Terus kolam ikan juga gitu ya. Kalau misalnya kita tidak siram-siram, tidak ada itu ya, tidak Tidak ada menggunakan sirkulasi. sirkulasi itu kan lama-lama bisa Berlumut. mati ya ikannya dan sebagainya kan karena nggak diganti-ganti ya. Itu bisa menjarangkan juga gitu, nguras. Dengan Berarti pakai bisa buat ini. akuarium dong? Bisa. Bisa. Oh. Makan nanti soalnya ikannya gemuk-gemuk. Waduh. Karena enak dia ininya. Oh tadi juga ada contoh ya, tanaman tapi udah dulu, tanaman yang dikasih eco engine itu jadi gendut. Oke. Berarti kita harus bisa memanfaatkan semuanya ya, Bu Dewi. Iya, insya Allah ya. Tidak pernah ada yang kita gitu buat. aja. Ternyata nilai ekonominya kalau dilihat kesannya limbah itu kan kayaknya udah nggak ada ya nilai ekonomi. Tapi ternyata ketika kita bisa tahu ilmunya, ternyata bisa menambah gitu loh itunya, manfaat ekonominya gitu. Oke. Terima kasih Bu Dewi. Makanya Ya. sama-sama atas kesempatannya sudah dan waktunya. Nanti saya akan coba ajak teman-teman untuk membuat. Berarti ini kalau bisa sih kita punya ini ya Bu, Iya. punya stok air Betul. dicampur Iya, dengan molasses. betul. Oke. Lagi ibu sibuk di sini kan semuanya bekerja semua kan. Jadi maunya ini siapkan aja dulu mendingan air dan molasses itu. Jadi ketika kita makan dengan cemplung, cuci dulu ya, yang penting cuci dulu. Cemplung. Nggak usah dipotong juga nggak apa-apa, nggak usah dipotong-potong. Oke. Oke, terima kasih Bu Dewi atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa kita tebarkan, kita sebarkan ke teman-teman dan teman-teman tertarik untuk membuat hal yang sama gitu ya. Harus tuh karena kita kan sayang pada bumi ya. Dan itu juga akan kembali ke kita juga kan. Iya. Oke. Mangga Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pemirsa yang sudah ikut menyimak. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum.